Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Barakah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di sore atau malam yang cukup sejuk ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan baik nikmat sehat, nikmat sempat, dan lebih dari itu adalah nikmat hidayah, sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya. Jemaah pengajian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan penjelasan dari kitab Bulughul Maram, kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki hadis yang ke-61 ya, kalau di lembaran yang ada di situ nomor 61. Mungkin di nuskah lainnya kadang sedikit berbeda ya penomoran hadisnya. Yaitu hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu di dalam menggunakan tentunya ketika kita melaksanakan ibadah apapun, kita inginnya ibadah yang kita lakukan itu sebisa mungkin mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di dalam berwudu. Demikian juga di dalam menggunakan air ketika berwudu. Karena sudah ada petunjuk dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menggunakan air ketika beliau berwudu. Pada hadis yang ke-61 ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa anhu, dan darinya, maksudnya dari sahabat Anas, yaitu melanjutkan pada hadis 60 itu dari Anas, maka ini maksudnya ya dari sahabat Anas. Dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ya semoga Allah meridhoinya. Qala, ya sahabat Anas ini menceritakan atau dia berkata, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin muttafaqun
atau hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, sahabat Anas berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berwudu dengan 1 mud air. Yang nanti akan diterangkan maksud dari mud. Dan beliau mandi dengan 1 sok air hingga 5 mud air. Muttafaqun alaih atau hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini menceritakan tentang apa? Tentang air yang dipakai oleh Nabi ketika beliau berwudu dan ketika beliau mandi. Ketika berwudu beliau menggunakan 1 mud, ketika mandi menggunakan 1 sok. Dan perlu diketahui bahwasannya ini bukan ukuran yang harus persis, bukan pembatasan harus segitu, bukan. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya terkadang lebih dari itu. Ya. Dan ada salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah bahwasanya 1 mud untuk wudu, 1 sok untuk mandi. Ini merupakan ukuran minimal, ya. Ukuran minimal. Ya, kita lihat penjelasan tentang hadis ini. Mufradatul hadis, kosakata yang ada di sini. Ya, karena di sini menggunakan kosakata dari bahasa Arab. Ya. Ada istilah as-sa', 1 sa'. Cara mudah mengingatnya, 1 sa' itu ukuran ketika kita zakat fitrah. Itu 1 sa' ya. Jadi berapa kita mengeluarkan zakat fitrah? Jawabannya 1 sa' berupa makanan pokok. Ya, berarti sudah ada gambaran ya. Itulah gambaran 1 sa'. Ya. Dan diterangkan di sini yang namanya as-sa' mikyalun ma'ruf, yaitu takaran yang sudah dikenal. Ya, merupakan takaran yang sudah dikenal. Ya, sehingga yang namanya sa' itu sebenarnya bukan ukuran berat, tapi ukuran tempat, ya, volume. Ya, cuma di tempat kita ketika berzakat fitrah tidak ada ukuran yang namanya sa', kemudian dicari pendekatan. Kemudian para ulama menjelaskan ya 1 sa' kalau beras ya kisaran 2,5 sampai 3 kilogram. Itu gambaran kalau sudah berupa berat ya. Tapi sa' sendiri adalah mikyal, dia itu adalah takaran. Takaran itu tempat. Ya, misalnya ini namanya takaran ya. Cuma nggak dikenal takaran yang namanya 1 gelas itu. Istilahnya adalah 1 sa'. Wal muradu bihi as-sa'un nabawi. Yang dimaksud di sini 1 sa' adalah 1 sa' yang ada pada zaman Nabi, kemudian dilanjutkan ya sampai zaman sekarang ada istilah 1 sa'. Kemudian wa yabluhu waznuhu khamsin asamanin wa arba'in misqalan minal burril jayyid. Dan ketika diukur pakai timbangan itu kisaran mencapai 480 misqal.
480 miskol dari gandum yang baik. Wabil litri salasu litrat, dan dengan literan itu ukurannya gambarannya ya 3 liter. Kembali lagi, liter itu ukuran tempat. Ya, sedikit banyak kita sudah ada gambaran liter ya. Kalau dulu ya kalau nggak salah minyak tanah pakainya liter ya, 1 liter gitu. Kan pakainya apa? Tempat itu kan, pakainya tempat itu 1 liter. Kalau di Jakarta ya, beras itu belinya literan gitu. Beli 1 liter, ada tempat khusus, kemudian tempat khusus 1 liter itu, kemudian untuk meratakan biasanya pakai apa? Paralon bisa ya, paralon kecil itu udah langsung rata gitu. Itulah 1 liter. Dan 1 sok gambarannya adalah 3 liter. 1 sok gambarannya 3 liter. Ini ketika pakai atau didekatkan kepada ukuran liter. Maka di situ disebutkan waya tasilu bisa. Beliau ketika mandi menggunakan air 3 liter. Misal 1 liter gambarannya gayung umuran 1 liter berarti 3 gayung. Kemudian ada istilah al-mud, 1 mud. 1 mud tadi untuk apa? Wudu ya. Wudunya pakai 1 mud, mandinya pakai satu sok ya. Wudunya wa ayyahu bil mud. Beliau itu wudunya dengan 1 mud, ketika mandi 1 sok atau sampai 5 mud. 1 sok dibandingkan 1 mud, 1 sok itu 4 mud. Kalau dibalik 1 mud berarti 1/4 sok gitu ya. Tinggal dibalik saja. 1 sok isinya 4 mud. 1 mud berarti 1/4 sok. Kalau 1 mud dikaitkan dengan ukuran standar, ada yang menyebut 1 mud itu ya ini 2 tangan digabung jadi 1, inilah 1 mud. Sehingga misalnya mau zakat fitrah 1 sok berarti 4 mud. 1, kemudian 2 gitu ya, 3, 4. Ya cuma standarnya tangannya orang ada. Orang Arab dengan kita besar mana? Besar sana ya. Ya besar. Ukurannya tangannya orang ada. Ini 1 mud ini. 1 mud. 1 sok 4 kali ini, ya 4 kali ini. Ini ketika dengan ukuran tangan ya. Tangannya digabungkan jadi 1, inilah 1 mud. Kemudian diterangkan di sini al-mud bi dhammil mim, dengan di dhamma huruf mimnya. Ya karena kalau nggak pakai harokat kan bisa al-mad itu di fathah ya. Ada mad, ada mud, itu ya beda makna ya. Yang dimaksud di sini adalah mud, 1 mud. Bi dhammil mim mikyalun ma'ruf, sebagaimana tadi sok itu 1 takaran yang sudah dikenal, mud juga seperti itu ya. Wa huwa rubu sa'in nabawi ya, 1 mud itu 1/4 sok. Kalau dibalik 1 sok 4 mud, 1 mud 1/4 sok. Wa yujma'u ala amdadin wa mududin ya, jamaknya amdad atau mudud ya. Di sini kan ila khamsati amdad. Amdad jamak dari mud. Wa miqdaruhu, dan ukurannya kisaran khamsin ya, khamsuna wa sab'u mi'atin, 750 mililiter. Berarti 1 liter kurang 1/4. Ini kalau mau pakai ukuran liter, yaitu 750 mililiter. Sehingga tadi disebutkan bahwasanya 1 sok 3 liter, ya enggak?
Karena 1 mud 750 kali 4 berapa? Ya 3000 ml berarti 3 liter. 1 mud 750 ml, 1 sok berarti 3 liter. Ini ya gambaran pendekatannya. Kadang penjelasan para ulama ada sedikit perbedaan, nggak persis seperti itu. Kembali lagi karena ini berkaitan dengan tempat, dengan wadah, ya wadah bukan timbangan. Dari sebuah wadah diukur kepada timbangan kisarannya segitu. Ya, kalau dengan gram sekitar 625 gram. 1 mud 625 gram. Berarti 1 sok berapa? 2,5 kilo. Ini batasan yang batasan rendah, ada yang mengukur 625, ada yang 675 ya. Sehingga 1 sok bisa gambarannya 3 kg ketika 1 mudnya diukur 750. Kembali lagi, ini ukuran tempat didekatkan kepada ukuran timbangan. Dan ukuran timbangannya tadi, ya ini 1 sok. Ya 1 sok 1 mud segini ya. Berarti 1 sok 4 kali ini. 1 ambil beras, 2, 3, 4. Sekali lagi tangannya orang Arab ya. Kalau kita berarti ya kita tambah sedikit karena tangan kita kadang lebih kecil. Wallahu a'lam. Ya, ini gambaran tentang sok dan mud. Kembali lagi ketika Nabi berwudu dengan 1 mud. 1 mud ini berapa ini? Ini 600 ya. 600 ya. Ini segini. Cukup ya, wudu pakai segini. Cukup ini cukup. Ya, wudu pakai segini ini cukup. Ya, 600 apa namanya? Ini sekitar 600 atau tadi sebutkan 625, ada yang menyebutkan sampai misalnya 675. Dan Nabi mandi dengan 1 sok, katakanlah 4 kali atau 5 kalinya ini. Kemudian ma yukhadhu minal hadis, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, yang pertama, kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam al-iqtisada fil umur, merupakan petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk beliau adalah berhemat dalam berbagai perkara. Beliau itu sukanya yaitu berhemat, tidak boros dalam berbagai perkara. Dalam hal ini yaitu dalam hal berwudu dan mandi. Beliau menggunakan prinsip al-iqtisad, yaitu hemat atau irit. Hatta fil asya'il mutawaffiratil mabdhulah, bahkan dalam hal-hal yang sifatnya melimpah tersedia, ya, jumlahnya banyak dan tersedia. Maka ini sebagai apa? Irsyadan linnas, sebagai bimbingan untuk manusia, wa taujihan lahum, arahan untuk mereka, ila adamil israfi fil umur. Jadi bimbingan dari Nabi, arahan dari Nabi untuk manusia adalah apa? Tidak berlebih-lebihan di dalam semua urusan. Ini merupakan petunjuk Nabi. Dalam semua hal beliau nggak senang yang namanya israf,
atau berlebih-lebihan. Contoh dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal-hal yang sifatnya mubah boleh, itu pun beliau tidak israf. Ya, bahkan Al-Quran juga mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Makan hukumnya boleh, minum hukumnya boleh, ya, maksudnya dari yang halal-halal gitu ya. Kemudian wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Ya, dalam hal makan minum saja tidak boleh berlebih-lebihan. Termasuk di sini petunjuk beliau di dalam berwudu. Ya, beliau memberikan satu bimbingan, satu arahan di dalam berwudu pun dalam menggunakan air itu tidak berlebih-lebihan. Bahkan berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana buku ini yaitu buku Bulughul Maram ini kan termasuk dari buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu dari madhab Asy-Syafi'iyah. Termasuk di sana Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan ittafaqa ashabuna wa ghairuhum, bahwasannya ashab kita yaitu dari para ulama Asy-Syafi'iyah dan juga yang lainnya telah bersepakat terhadap apa? Ala dhammil israfi fil ma'i fil wudu'i wal ghusli. Mereka sepakat tentang tercelanya berlebih-lebihan di dalam menggunakan air baik ketika berwudu maupun mandi. Ini juga menjadi ittifaq ya dari para ulama Asy-Syafi'iyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan iyyaka wal israfa wa in kunta ala nahrin jarin, jauhi oleh kalian bersikap israf, berlebih-lebihan, walaupun kamu berwudu di air atau sungai yang mengalir. Sungai tempatnya apa? Tempatnya air. Ditambah lagi sungainya airnya melimpah, mengalir. Itu pun diingatkan oleh Nabi kita, hati-hatilah dari berlebih-lebihan.